Shalom, selamat datang dalam seri panggilan melayani STT Injil Bakti Caraka. Ya, bersama saya dengan Samuel Julianta Sinuraya. Dan saat ini saya ada bersama-sama dengan Ibu Pendeta Naomi Sapan. Beliau adalah Kaprodi dari STT Injil Bakti Caraka Batam. Selamat datang, Bu. Apa kabarnya? Baik. Iya, oke. Nah, kita mau berbincang-bincang dulu dengan Ibu Naomi Sapan. Nah, Ibu Naomi Sapan ini kan memutuskan menjadi hamba Tuhan dan akhirnya sekarang melayani di Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka. Emangnya dulu kira-kira nggak ada cita-cita waktu kecil? Apa memang dari kecil sudah mau jadi hamba Tuhan? Atau bagaimana, Bu? Mungkin kasih cerita sedikit. Iya. Saya mulai merasa panggilan justru di kelas 1 SMA. Sebelumnya nggak pernah ada. Oh, jadi cita-citanya apa dulu, Bu? Cita-citanya pengen jadi orang sukses. Dan kemudian juga ada guru, bahkan abang saya mengatakan lebih baik masuk ke hubungan internasional. Jadi bicara tentang diplomatik atau politik. Dan saya bercita-cita seperti itu karena kesukaan saya akan pergi ke berbagai negara. Oh, ya. Berarti Ibu pengen jadi wanita sukses, ya, wanita karir, ya, bisa pergi ke luar negeri dan lain sebagainya ya. Oke, nah mungkin Ibu Naomi bisa ceritakan kepada teman-teman bagaimana sih dulu panggilan yang Ibu dapatkan kelas 1 SMA itu, Bu? Iya, itu mulai di dalam doa semalam suntuk. Pada waktu gembala sidang kami membacakan Yesaya pasal 6, lalu saya dapat giliran itu di ayat yang ke-8. Nah, ayat ini sebenarnya biasa saja, tetapi pada waktu gembala ini mulai mengajak kami seperti merenungkan firman Tuhan itu, sesuatu yang bicara kepada saya, ya. Apakah engkau mau menanggapi itu? Jadi seolah-olah malam itu memang ayat ini ditujukan untuk saya tanggapi secara pribadi. Bukan sekedar ayat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, tetapi ayat yang saya perlu responi. Dan malam itu semalaman suntuk kami berdoa dari biasanya itu jam 10 malam itu sampai jam 5 subuh. Di detik-detik terakhir waktu mau ditutup, saya tidak beritahu gembala, nggak beritahu siapa-siapa. Saya buat janji sama Tuhan, saya mau ikut dan saya bersedia untuk pergi kemanapun Tuhan akan utus saya. Wow, luar biasa. Nah, ini kelas 1 SMA, Bu, ya, dapat panggilan. Lalu gimana, Bu? Apa diteruskan itu sampai kelas 3 SMA? Apakah panggilan itu hilang atau terus berbicara? Kalau panggilan itu tetap ada, tapi sampai waktu saya lulus SMA itu ada kayak timbang gitu. Ya, ini iya apa enggak? Karena jujur aja saya sebagai anak muda saat itu masih tetap bergairah kepada keinginan yang pertama. Dan kemudian ini benar-benar dapat ujian itu pada waktu di kelas 3 tetap saya setia, saya komitmen dengan keputusan saya dengan Tuhan. Saya kirim formulir ke sekolah Alkitab. Lalu waktu dapat panggilan, ini udah lulus, ini sudah selesai ujian, tinggal nunggu ijazah dikeluarkan. Saya menatap formulir yang buat saya mulai berpikir ini bener enggak. Salah satunya itu adalah sponsor. Oke. Kenapa, Bu, dengan sponsor? Apakah Ibu tidak sanggup kuliah atau bagaimana? Ya, karena waktu itu ayah saya sudah meninggal. Ayah saya itu hanya pensiunan ABRI dan pensiunan yang ditinggalkan itu hanya cukup untuk belanja sehari-hari. Lalu ada kakak, tetapi saya tahu mereka juga tidak bisa bantu di dalam keuangan. Jadi itu yang menjadi persoalan pertama mengenai panggilan itu. Tetapi waktu salah satu kakak bertanya, kamu sudah mau lulus SMA, sebentar lagi ijazah mau keluar, kamu mau kuliah atau mau bagaimana? Nah, karena saya tinggal di sebuah kota industri kecil. Namanya apa, Bu? Nama kotanya? Bontang. Bontang, oke, Kalimantan Timur. Biasanya anak lulus SMA itu langsung kerja itu udah biasa banget. Jadi karena di sana ada industri batu bara, lalu kemudian pupuk dan juga gas. Nah, jadi waktu saya bilang saya nggak mau kuliah, kakak saya bilang ya udah kalau gitu kamu kursus-kursus aja, lalu kemudian cari kerja. Enggak juga. Jadi kata kakak saya kan. Lalu saya bilang saya mau masuk sekolah Alkitab. Ya,
Wah, Kaget itu nggak, Bu? kakak saya kaget banget. Lalu Iya, iya. dia bilang nggak perlu banyak-banyak jadi pendeta, di keluarga kita cukup satu, ada sudah satu kakak yang Sudah waktu jadi itu sudah pendeta. jadi pendeta. Iya. Pendeta itu nggak banyak uangnya, cukup pokoknya satu aja. Oke, oke. Lalu kemudian kalau kamu mau lanjut, jangan pernah bermimpi minta uang dari saya. Wow, Lalu iya, iya. keluarlah bahasa iman Iya, bahwa Tuhan yang akan cukupkan. iya. Jadi ibu takut nggak? Karena kan begini, ibu tadi bilang punya 8 saudara ya, punya 8 saudara, lalu ibu seorang janda ya, lalu kakak tidak mendukung secara finansial. Ada nggak ketakutan, keraguan-raguan untuk terus melangkah sekolah Alkitab? Iya, iya, justru itu kayak ada di persimpangan. Lalu itu hari ditanya. Lalu malam kebetulan ada KKR di gereja. Iya. Saya pergi, kakak saya juga pergi. Oke. Nah, terus kemudian pendetanya saya masih ingat sekali, seorang wanita dan dia seorang pembicara yang baik sekali. Lalu pas khotbah dia bilang gini, mari kita buka Yesaya pasal 6 ayat 8. Wow. Dari rumah saya udah bilang, Tuhan saya mau dapat konfirmasi malam ini ya atau tidak. Wow. Jadi waktu dengar itu saya sudah tahu ini memang ini dari Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, dan waktu altar call saya nggak maju. Saya minta lagi tanda, Tuhan kalau pendeta itu datang dari tempat dia berdiri dan datang tumpangkan tangan, saya benar-benar apapun yang terjadi saya akan ikut engkau. Dan benar saudara, waktu pendeta itu kemudian datang menghampiri saya lagi doa, jadi saya tutup mata, lalu ditumpang tangan sama saya dan dia bilang begini, Tuhan apa yang menjadi kehendakmu terjadilah atas anak muda ini. Wow, itu konfirmasi demi konfirmasi ibu dapatkan sehingga ibu makin yakin lah makin ya. Yakin. Jadi udah pulang belum ada sponsor. Iya. Tapi kemudian sebenarnya waktu saya lagi berdoa, Allah melakukan sesuatu yang saya nggak tahu. Ya. Di saat saya bergumul, tinggal 1 minggu kalau nggak salah harus berangkat. Ya. Tapi belum ada sponsor nih. Belum ada sponsor. Oke. Lalu kakak saya ketemu dengan satu pasang suami istri. Iya. Orang Amerika, saya hanya ketemu 1 kali. Iya. Lalu dia bilang, bagaimana adikmu? Oh ya dia udah mau lulus. Apa rencananya? Mau sekolah Alkitab. Wow. Lalu mereka bilang, kami sponsori. Wow, Ya. Itu seminggu sebelum ya Bu ya? Seminggu sebelum berangkat. Oke, luar Lalu biasa. kemudian kakak saya telepon, kamu nggak usah khawatir soal sponsor. Tuhan sudah siapkan. Wow. Terus dalam ibu sekolah Alkitab begitu, gimana Bu? Sering bergumul juga nggak dengan keuangannya? Tidak sih, jadi karena sudah ada sponsor. Oh, sudah Tuhan sudah ada cukupkan. sponsor. Oke. Hanya waktu saya sakit TBC, Oh, oke. saya harus berobat selama 9 bulan dan saya sempat istirahat kira-kira 4 bulan sebelum kembali ke kampus. Iya. Dan waktu itu soal biaya nggak perlu, karena di kota saya itu gratis. Iya. Tapi waktu kembali ke tempat kuliah, saya harus rujukan ke satu dokter dan setiap bulan harus tebus obat itu. Kalau tidak salah masih 4 bulanan ya selesai masa pengobatan itu. Dan satu kali saya cek obat itu pas saya selesai kuliah, tinggal untuk hari ini, malam ini, besok dan siang. Jadi besok malam itu sudah tidak ada. Dan biasanya saya sejak sekolah Alkitab itu tidak pernah meminta uang secara khusus kepada kakak-kakak saya. Jadi kalau mereka kirim digerakkan ya udah nggak apa-apa. Tapi saya nggak pernah minta secara khusus. Dan saya lihat tidak ada tanda-tanda kiriman itu sudah datang. Mereka janji mereka akan support pengobatan saya. Tapi hari itu nampaknya Tuhan sengaja memperlambat supaya saya punya belajar tentang iman, Allah yang mencukupkan. Ya. Jadi bergumul bagaimana besok. Dan waktu saya keluar dari asrama sore hari mau makan malam, tiba-tiba tata usaha panggil saya. Ada wesel buat kamu. Saya kaget, wesel. Saya nggak pernah minta wesel sama orang dan belum pernah ada orang yang kirimin wesel selain keluarga saya. Lalu saya pergi ke kantor dan saya kaget lihat itu adalah pertama dan terakhir orang itu kirimkan. Lalu kemudian jumlahnya itu pas, tidak kurang tidak lebih untuk menebus obat 1 bulan. Allah sekali lagi mencukupkan saya. Lalu waktu ibu memutuskan untuk terus melayani ini ya, sudah lulus melayani, ada nggak pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan memelihara atau mencukupkan ibu? Mungkin ada cerita-cerita kayaknya setiap hari deh melihat Tuhan bicara. Tetapi pengalaman yang lain pada waktu saya
gaji dalam pelayanan itu 400.000. Wow, 400 Saya kos Di mana itu, Bu? di Jakarta. Jakarta. Wow, banyak Saya sekali ya, Bu ya. 125 sebulan. Wow. Nah, wanita kan ada lipstik lah, Iya, ada iya, iya, apa iya. begitu. Wow. Kadang itu memang Tuhan izinkan ya puasa. Wow. Ya. Jadi pagi-pagi itu tidak sarapan, ke kantor, disiapkan kantor, lalu Iya, kemudian iya, iya, malam ya puasa lagi. Wow. Ya kalau udah tanggal tua. Iya. Nah, tapi satu kali, dan saya nggak pernah cerita ke keluarga saya pengalaman ini. Wow. Setiap Desember saya pasti pulang, dan pulang itu seperti selalu membawa hadiah buat keluarga saya. Iya. Hadiah yang tidak mahal, tetapi selalu ada. Mm-mm. Saya bilang, Tuhan, kalau bulan Desember ini, itu bulan November, Desember ini nggak bisa lagi pulang, ya nggak apa-apa. Saya Iya, pikir begitu. Tapi tidak ada uang sama sekali untuk beli tiket. Iya. Dan satu kali ada satu gereja yang undang saya untuk berkhotbah dan juga mengajar 1 bulan penuh pengerja mereka. Saya mengajar, dan itu di awal Desember selesai pelayanannya. Gembala sidangnya kasih uang sama saya waktu itu. Iya. Dalam amplop yang tertutup tebal banget. Iya, iya. Jadi saya bingung, ini benar nggak? Iya, iya, iya. Tiba di rumah saya buka, saya kaget. Ah. Ini benaran. Iya. Ya. Jadi jumlahnya itu banyak Banyak sekali banget, iya, pokoknya. iya. Saya nggak perlu sebut, banyak Iya. sekali. Saya pikir ada kesalahan. Kesalahan, Nah, iya, saya iya. kenal gembala Iya. sidangnya, bendaranya. Saya telepon Iya, iya. gembalanya, kok ini nggak salah? Iya. Banyak banget loh. Iya. Dia bilang, enggak, Om sengaja. Bilang berkati Naomi, siapa tahu dia perlu. Wow. Ya, jadi saya pulang, ya bisa bagi-bagi hadiah buat keluarga. Ya, itu salah satu pengalaman-pengalaman. Iya, iya, iya. Namun mungkin pengalaman yang lain yang meyakinkan saya bahwa Allah itu tidak hanya memanggil kita, Allah akan berjalan bersama-sama dengan kita. Iya. Dan Dia akan menolong kita untuk mengakhiri panggilan itu. Dan kapan panggilan itu selesai? Waktu kita seperti Pak Sapardi Djoko Damono mengatakan, daun itu gugur. Waktu kita meninggal itu kita akan lihat apakah Tuhan beserta kita, dan saya amini Tuhan pasti akan sampai di situ bersama-sama dengan saya. Iya, Ya, iya. jadi salah satu cita-cita saya itu adalah lanjut S2. S2, Ya. oke. Nah, saya nggak punya uang, saya nggak punya apapun, tetapi Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Iya. Saya bukan hanya bisa lanjut S2, tapi saya bisa lanjut di luar. Wow, Ya. luar negeri ya, Bu ya? Ya, di Singapura Bible College, dan Iya. dapat full scholarship. Wow. Dan 2 tahun itu juga adalah pengalaman melihat Allah yang mencukupkan sampai selesai. Iya, iya. Jadi saya pernah dengar Bu Naomi ini bahkan pernah kekurangan uang ya, Bu ya, dulu waktu kuliah ya. Iya, untuk iya, mencukupi iya. ya. Sebenarnya bukan karena kekurangan uang, karena udah full scholarship Iya. ya, tapi karena sakit. Sakit. Oh Iya. ya, pernah sakit ya. Sakit, kista, Iya. dan dioperasi. Kalau ukuran saya itu mahal bener, ya bisa beli 1 rumah di Indonesia. Iya, ya, biaya operasinya, Bu ya. Iya. Oke. Terus? Lalu ya dapat pertolongan dari tempat gereja saya praktek, Iya, lalu iya. juga dari teman-teman, Iya. lalu simpanan juga dari biaya itu saya simpan biaya siswa saya. Iya. Ya, biasanya saya ada sedikit sisihkan, tapi di waktu semua itu sudah tinggal di cover juga sama asuransi mahasiswa asing ya. Iya. Itu masih kurang, Oke. masih kurang $1.500 atau kira-kira 15 juta rupiah. Oke. Nah, saya pikir mau minta sama siapa lagi? Iya, iya. Kayaknya kali ini saya harus hubungi keluarga saya, Iya, iya. pinjam, ya abang-abang, pasti mereka bersedia. Ternyata enggak. Oke. Tuhan kirim melalui teman yang saya nggak pernah terlalu akrab. Sebenarnya kurang suka karena Iya. teman ini agak cuek orangnya. Iya. Tapi dia kirim email sama saya, Iya. Mi, kamu katanya perlu biaya ya untuk Iya, biaya melunasi pengobatanmu. Lalu saya bilang, oh iya, berapa katanya. Saya sebutkan jumlah yang tadi. Iya. Tapi dalam pikiran saya, syukur kalau dia ada kasih $300 atau Iya. $500, itu kan Iya. sudah jumlah yang besar Iya. ya. Tapi besoknya waktu Iya. kami ketemu di kelas, dia berikan cek
Itu Persis. persis sama. Wow. Ya. Wow. Jadi saya langsung pergi ke kasir sekolah yang Iya. menalangi dulu uang Biaya pengobatan operasi. saya. Iya. Saya bilang lunas, Tuhan Iya. mencukupkan. Wow, Sekali luar lagi. biasa. Iya. Mujizatnya bagaimana Tuhan memelihara Bu Nomi dalam proses operasi ini. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah mendengar bagaimana Bu Nomi mendapat panggilan dari Tuhan, lalu bagaimana dia meresponi panggilan itu, dan ada kekhawatiran soal biaya untuk untuk bisa kuliah, sementara orang tua tidak sanggup. Ada banyak saudara-saudara, ada 8 saudara, dan tapi waktu Tuhan memanggil, Tuhan menyediakan, mulai dari biaya kuliah sekolah, waktu pelayanan Tuhan cukupkan, lalu waktu mengambil S2 di Singapura juga Tuhan cukupkan, bahkan waktu sakit di sana pun dengan biaya yang besar Tuhan cukupkan. Jadi Tuhan memelihara orang-orang yang dipanggilnya dan orang-orang yang dipanggilnya. Nah, sekarang mungkin Bu Nomi kasih sedikit dorongan kepada teman-teman yang mau melihat ini. Mungkin mereka ada yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan takut soal biaya, takut soal masa depan nanti, tentang keuangan finansial. Apa mungkin pesan dari Bu Omi? Oke, ada beberapa sih. Saya lupa dari mana dapat kata frase ini, tetapi frase ini dalam bahasa Indonesianya itu kira-kira gini. Kamu hanya akan tahu jalan tersebut sampai engkau melakukan perjalanan di atasnya. Jadi ini yang menjadi prinsip saya, untuk tahu bagaimana perjalanan itu, ya saya harus jalani. Lalu kemudian saya meyakini bahwa panggilan kita sebagai hamba Tuhan itu unik, dan kita ditantang untuk mengambil bagian di dalamnya, mengalaminya sendiri. Sehingga saya mendorong anak-anak muda yang saat ini sedang bertanya-tanya mau ikut panggilan Tuhan atau tidak, apalagi dalam masa situasi yang tidak menentu, COVID. Betul. Ya, masa depan apa yang saya bisa harapkan dengan mengikuti panggilan Betul. Tuhan? Saya mau kasih dorongan, jangan pernah ragukan panggilan Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan engkau, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bersama-sama dengan engkau juga. Lalu bicara tentang kecukupan itu bukan hanya finansial. Kecukupan di dalam kemampuan batinmu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, kemampuan kecukupan di dalam keterampilan-keterampilan pelayanan yang kita akan dapat, lalu juga kecukupan di dalam hikmat. Ya, hikmat diperlukan di dalam pengambilan keputusan, dan saya sudah melewati itu. Setiap kali ada persimpangan, hikmat Tuhan yang akan menuntun saya untuk membuat saya sampai sekarang masih ada sebagaimana ada. Dan dalam panggilan Tuhan tidak selalu menyenangkan. Tuhan kadang-kadang akan membawa kita kepada titik terendah, ya, di mana kita tidak ada tempat untuk berpegang. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Lalu jikalau Tuhan yang demikian yang memanggil kita ada di sana bersama-sama di titik terendah kita, di mana tidak ada pengharapan, apalagi yang kita khawatirkan? Saya pikir jawabannya itu tidak ada. Itu mungkin dari saya. Ya, jadi mari bersama-sama dengan Yesaya yang merasa panggilan Tuhan dan sedang bergumul, ambil langkah iman untuk mengatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ya, terima Itu kasih mungkin dari saya, Bu Omi, buat kesaksiannya luar biasa. Ya, kalau saudara punya panggilan, saudara bisa menghubungi kami di Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.